Bab 753. Lelah mengejarmu. Di sisi lain, Audrey Han mengangkat tasnya untuk menutupi setengah dari wajahnya. Setelah melihat waktu yang tepat dan pintu keluar, dia segera berlari keluar. Ketika dia berlari, dia tidak sengaja menabrak Golden Ye. Pada saat itu, jantungnya serasa akan melompat keluar. Dia selalu merasa bahwa Golden Ye akan menghentikannya atau meraihnya di detik berikutnya. Tetapi keduanya tidak ada yang terjadi. Dia meninggalkan lift dengan selamat. Setelah pergi cukup jauh, Audrey Han menghentikan langkahnya dan berdiri terengah-engah di tempat. Tadi, Golden Ye tidak melihatnya, kan? Audrey Han harap tidak. Audrey. Di belakangnya, Lori Luo juga menyusul dan berhenti di sampingnya. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Aku lelah sekali mengejarmu. Lori Luo. Audrey Han tercengang, tadi dia melupakannya begitu gugup. Melihat bahwa tidak ada jejak kemarahan di matanya yang baru saja ditinggalkan, Audrey Han terkejut, untuk apa kamu mengejarku? Dia merasa bahwa dia telah menjelaskan kepadanya dengan sangat jelas bahwa mereka adalah lawan yang seharusnya kompetitif dan sama sekali tidak perlu menjadi teman. Lori Luo tersenyum malu-malu, kita sama-sama orang Tiongkok, aku tidak kenal siapapun di sini, jadi aku merasa sangat senang ketika melihatmu dan ingin dekat denganmu. Audrey Han tertegun. Dia berpikir sejenak dan berpikir bahwa gadis itu benar-benar tulus, jadi dia berkata, aku baru saja meninggalkanmu dan melarikan diri, apakah kamu tidak marah? Lori Luo menjawab, jelas dia tidak tanggap dengan situasi tadi. Apakah tadi, kamu meninggalkan aku dan lari? Dia memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya, bukankah kita lari bersama? Gadis malang, seberapa besar hatimu sehingga kamu berpikir kita berlari bersama? Jelas-jelas, aku berlari lebih dulu. Audrey Han menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kamu jangan terlalu naif. Dengan itu, Audrey Han langsung pergi. Lori Luo segera mengikuti di belakangnya seperti ekor, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku tahu kamu tidak memiliki niat jahat, tapi apakah kamu mengenal pria itu? Audrey Han menjawab, siapa? Ini Tuan Muda Yuchi. Tuan Muda Yuchi. Dia tertegun selama beberapa detik sebelum dia menyadari bahwa Golden Ye telah dimahkotai dengan nama keluarga Yuchi. Dia tidak lagi bernama Ye Golden, melainkan Goldi Yuchi. Tidak masalah jika kamu tidak ingin mengatakannya, aku hanya melihat kamu takut melihatnya, jadi aku bertanya penasaran. Audrey Han mengangguk. Dia hanya bertemu dengan Lori Luo secara kebetulan dan benar-benar tidak bisa mempercayainya. Tidak masalah jika Lori Luo adalah orang baik, tapi bagaimana jika isi hati dan penampilannya tidak selaras? Setelah mengalami kejadian seperti Sally, Audrey Han hampir tidak bisa mempercayai orang lain sekarang. Lokasi wawancaranya tidak jauh di depan, ayo pergi. Oke. Di tempat wawancara hampir penuh sesak. Orang-orang yang ada di sana berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang menunggu di pintu masuk lift tadi. Audrey Han tercengang melihat pemandangan seperti itu. Apakah orang-orang ini datang untuk wawancara? Dia tidak terkejut dengan orang-orang yang dia lihat di lift tadi, tetapi sekarang Audrey Han terkejut melihat koridor yang ramai. Lori Luo mengangguk seolah dia sudah terbiasa dengan adegan seperti itu. Ya, aku melihat di forum bahwa awalnya tidak banyak orang yang ingin bekerja menjadi asisten sekretaris, karena asisten sekretaris adalah pekerjaan melelahkan tanpa pamrih. Namun, hal itu berbeda sejak Tuan Muda Yuchi diangkat sebagai CEO oleh Tuan Besar Yuchi. Ada begitu banyak orang yang melamar menjadi asisten sekretaris setiap hari. Mendengar ini, Audrey Han akhirnya mengerti mengapa Lori Luo tidak menganggap dirinya sebagai lawan, karena di matanya dirinya bahkan mungkin bukan lawan. Ada begitu banyak pelamar, bakat seperti apapun ada. Apakah dia masih bisa masuk ke perusahaan ini? Mungkin dia bahkan tidak bisa lulus wawancara hari ini. Audrey Han tiba-tiba merasa sedikit sedih,
dia selalu merasa bahwa segala sesuatunya jauh berbeda dari apa yang dia harapkan. Benar saja, merencanakan memang mudah dan implementasinya yang sulit. Tapi, Lori Luo berhenti sejenak dan ekspresinya tampak sedikit pahit. Meskipun banyak orang datang untuk melamar asisten sekretaris setiap hari, tapi tidak ada dari mereka yang dapat direkrut dengan lancar. Sudah berhari-hari, dan masih tidak ada kandidat yang memuaskan. Begitu ternyata, pantas saja. Ada begitu banyak orang yang menginginkan posisi asisten sekretaris, dan kebanyakan dari mereka datang karena Golden Ye. Tentu saja mereka harus memilih dengan baik. Memikirkan Golden Ye didambakan oleh begitu banyak wanita sekarang, hati Audrey Han sangat tidak nyaman. Jelas-jelas, Golden Ye adalah miliknya seorang. Tapi sekarang Golden Ye bahkan tidak mengenal dirinya sendiri, dan kemudian ada begitu banyak wanita ingin memiliki hubungan dengannya. Semakin memikirkannya, semakin Audrey Han merasa kesal. Audrey Han merasa bahwa bagaimanapun juga, dia harus memenangkan wawancara hari ini dan mendapatkan posisi asisten sekretaris. Jika tidak, orang lain mungkin akan mendahuluinya. Namun, dia sama sekali tidak tahu bahwa kuncinya telah jatuh ke tangan Golden Ye. Ada banyak sekali orang, Audrey Han berpikir akan butuh waktu lama untuk menunggu gilirannya wawancara. Lagi pula, dia datang terlambat dan tidak tahu butuh waktu berapa lama untuk nomornya dipanggil. Tapi tak disangka, meski ada banyak orang yang menunggu, tetapi pewawancara masuk dan keluar dalam waktu kurang dari 2 menit. Audrey Han dan Lori Luo menunggu di sekitar sana, mereka terkejut melihat pemandangan ini. Apakah menurutmu waktu mereka wawancara sangat cepat? Jangan khawatir, nanti kita juga akan seperti itu. Audrey Han tertegun. Wawancaranya kurang dari 2 menit, apa yang bisa mereka wawancarai? Audrey Han tiba-tiba mengerti mengapa belum ada asisten sekretaris yang direkrut sampai sekarang. Secara bertahap, orang-orang di koridor yang penuh sesak secara perlahan berjalan pergi, kemudian, bahkan kursi-kursi itu pun kosong. Audrey Han yang sudah lama berdiri akhirnya menemukan tempat duduk, dia dan Gita duduk dan menghela nafas. Begitu mereka pergi, udara di sekitar mereka terasa sangat segar. Bukannya dia sensitif terhadap parfum, tapi sekarang fisiknya tidak lagi sama seperti dulu. Selain itu, semua aroma bercampur menjadi satu di tengah keramaian. Sebagus apapun aroma parfum, akan terasa aneh jika bercampur seperti itu. Dia duduk kurang dari 10 menit, dan Lori Luo yang duduk di sampingnya dipanggil. Audrey Han melihat waktu dan menunggu Lori Luo keluar, waktunya tepat 1 menit. Orang-orang ini, sebenarnya bagaimana cara mereka mewawancarai begitu cepat? Setelah Lori Luo keluar, raut wajahnya pun tidak banyak berubah. Audrey Han merasa tidak enak hati untuk bertanya langsung padanya. Tepat pada saat ini, mereka memanggil namanya. Audrey Han menarik napas dalam-dalam, bangkit berdiri dan kemudian masuk. Ketika dia membuka pintu, dia melihat beberapa pewawancara duduk di dalam. Setelah masuk, pertama-tama Audrey Han memperkenalkan dirinya. Halo, para pemimpin, saya Audrey Han. Seorang pria parubaya berwajah Eropa di sebelah kiri membalik resumenya dan menunjukkan minat yang kuat di matanya. Aku dengar kamu dulu seorang desainer. Audrey Han mengangguk. Wanita yang mengenakan setelan profesional dengan kerah putih di samping pria parubaya itu mencibir. Aneh, entah ada angin di perusahaan kami belakangan ini. Jika semua gadis yang datang ke sini berpakaian rapi dan bersolek mungkin masih wajah, tetapi bahkan para desainer juga datang pada kami. Bersambung.